Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, tema kali ini akan saya bawakan bahwa tentang keamanan pangan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sehat, di mana organisasi dunia, dalam hal ini WHO, itu telah menekankan tentang peluang terkait keamanan pangan, bukan hanya di dunia, khususnya di Indonesia, bahwa keamanan pangan sangat penting terkait dengan penyakit yang ada akibat pangan, di mana masalah keamanan pangan suatu daerah yang dapat menjadi masalah internasional, mengingat saat ini produksi pangan telah menjadi industri yang diperjualbelikan dan didistribusikan secara global. Terkait dengan hal itu, bahwa UMKM di Indonesia khususnya yang mempunyai produksi makanan sehat, itu juga harus mengetahui tentang seluk-beluk apa yang harus dilakukan, sehingga bisa mencegah peningkatan penyakit akibat pangan. Nah, mari kita lebih jauh tentang apa yang dinamakan keamanan pangan. Nah, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran. Nah, yaitu cemaran biologi, cemaran fisik, dan cemaran kimia, dan benda lain yang bisa mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik, atau yang dikenal dengan CPPOB, untuk menjamin mutu dan keamanannya. Selain itu, pangan juga harus layak dikonsumsi, yaitu tidak busuk, tidak menjijikan, dan yang jelas punya mutu yang baik, serta bebas dari cemaran biologi, fisik, dan cemaran kimia yang tadi saya sebutkan. Nah, apa itu cemaran biologi? Nah, cemaran biologi itu terkait dengan yang terdapat di makanan. Nah, cemaran biologi yang terdapat di pangan dapat berupa bakteri, bisa kapang, kamir, atau parasit, virus, dan ganggang. Nah, pertumbuhan mikrobia ini bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan bisa menyebabkan keracunan pada manusia, bahkan kematian pada manusia. Nah, faktor-faktor ini yang membuat bakteri tumbuh, terutama pangan yang punya protein yang tinggi, kondisi yang hangat, ya, mempunyai suhu di atas 40 sampai 60, kadar air, tingkat keasaman, dan juga waktu penyimpanan. Nah, bagaimana cara pencegahan cemaran biologi? Yaitu dengan cara kita membeli bahan mentah dan pangan di tempat yang bersih. Nah, kenapa itu yang harus tempat yang aman, tempat yang bersih? Terus kemudian membeli dari penjual yang tentunya sehat dan bersih. Cara penyajian dan apa yang dikelola juga sehat. Kemudian juga pilih makanan yang telah dimasak atau melalui proses dimasak. Kemudian beli pangan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik. Jadi pangan tersebut bisa disimpan dan disajikan dengan baik.
konsumsi pangan secara benar ya. Jadi tidak semerta-merta apa yang kita makanan harus kita langsung makan, enggak. Jadi konsumsi pangan dengan secara benar juga. Kemudian di dalam makanan juga ada kemasan. Nah, kemasan ini juga baik, tentunya tidak rusak. Kemudian tidak basi, dalam arti mempunyai tekstur lunak, bau yang tidak menyimpang seperti bau asam dan busuk. Nah, ini tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian jangan sembarang membuang pangan dengan rasa menyimpang. Nah, ya jangan sayang maksudnya. Jadi kalau misalnya mempunyai rasa yang sudah tidak enak, otomatis ya, harusnya kita buang. Karena apa? Punya risiko secara bahaya di situ. Itu yang terkait dengan cemaran biologi. Nah, kemudian terkait dengan pangan juga itu ada yang namanya cemaran secara kimia. Nah, cemaran secara kimia ini merupakan atau bahan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Nah, cemaran kimia ini masuk dalam pangan secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan bahaya. Jadi memang harus hati-hati dalam menghadapi cemaran secara kimia. Nah, cemaran kimia ini bisa racun alami. Nah, racun alami seperti contohnya racun pada jamur, terus singkong beracun, racun pada ikan, dan racun alami pada jengkol. Nah, hal-hal seperti ini sangat bahaya sekali kalau kita konsumsi terkait dengan cemaran secara kimia ini. Terus cemaran bahan kimia dari lingkungan. Cemaran bahan kimia dari lingkungan seperti contoh dengan adanya limbah industri, asap kendaraan bermotor, sisa pestisida pada buah dan sayur, deterjen, cat pada peralatan masak, minuman dan makanan yang sudah terkena dengan logam berat. Nah, ini cemaran-cemaran kimia yang berbahaya. Terus kemudian ada juga penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP yang melebihi takaran yang diperbolehkan. Ini sangat bahaya sekali. Contoh pemanis buatan atau pengawet yang melebihi batas. Kemudian penggunaan bahan berbahaya dilarang pada pangan seperti boraks, formalin, rodamin atau metamil yellow. Ini banyak yang beredar di masyarakat yang karena ketidaktahuan masyarakat dalam mengolah pangan yang sehat secara benar. Nah, ini sering kita lihat di media-media televisi. Kemudian bagaimana cara penjagaan cemaran kimia? Nah, memang harus hati-hati. Oke, saya singkat aja karena waktu sudah ini. Cemaran fisik ya, ada cemaran fisik yang tidak kita sampingkan ya, karena cemaran fisik ini adalah cemaran yang sangat berbahaya juga seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau kita konsumsi. Karena apa? Kalau kita makan aja misalnya yang staples itu akibatnya di tenggorokan juga sangat berbahaya. Demikian juga yang lain. Nah, ini bisa melukai pernafasan yang ada di tenggorokan atau di
pencernaan yang ada di dalam yang tidak ketahui. Itu dari 3 cemaran. Nah, dari 3 cemaran itu, ada kunci-kunci yang harus kita sikapi dalam keamanan pangan, yaitu kita selalu menjaga kebersihan atau menjaga kebersihan. Terus kemudian memisahkan pangan yang bahan mentah dari pangan yang sudah matang. Kemudian juga kalau kita melakukan sesuatu masakan itu harus benar-benar masak. Kemudian menjaga pangan pada suhu aman. Nah, suhu di mana yang aman untuk manusia dan suhu yang aman juga untuk disimpan untuk pangan tersebut. Terus menggunakan air atau bahan baku yang aman. Nah, demikian dari sekilas tentang cemaran, sekilas tentang keamanan pangan, bagaimana kita harus bisa menyikapi dan harus bisa hati-hati apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, dan apa yang kita kerjakan, terutama untuk para pelaku usaha UMKM yang ada di sekitar, UMKM yang ada di Indonesia khususnya, untuk mewujudkan Indonesia sehat. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.